Selamat pagi, opa, oma, papa, mama, anak-anak, shalom. Oke, terima kasih juga untuk setiap kita yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini ada nuansa berbeda di dalam ibadah kita. Kalau biasanya anak-anak yang sekolah minggu di kelas-kelas bawah ya. Tapi hari ini kita bisa bersama-sama beribadah dengan papa, mama, dengan opa, oma. Saya mau tahu, boleh angkat tangan, siapa yang hari ini seneng karena ibadah bareng keluarga? Halo? Seneng? Puji Tuhan. Kita bersyukur Tuhan beri kesempatan kita untuk boleh beribadah bersama-sama. Nah, ibadah hari ini di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini kita akan belajar sesuatu. Anak-anak ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Kalau belum tahu saya punya clue-nya. Oke. Ada, boleh di next? Oke, ada 3 clue. Di dalam 3 kotak hadiah ini, siapa yang bisa menebak nanti ada hadiahnya. Oke, saya kasih clue yang pertama. Di dalam kotak yang pertama ini ada sesuatu yang berwarna hijau. Siapa yang tahu boleh angkat tangan, baru jawab. Apa? Ada? Yang di bawah? Yang di atas? Yang tahu boleh maju ke depan deh. Yuk. Saya akan bantu untuk membuka kotak ini. Siapa yang mau, yang berani silakan boleh maju ke depan. Ada? Yuk. Kalau mau coba? Ada hadiahnya loh. Seriusan. Tanya sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ada yuk. Kita akan coba buka kira-kira kotak ini berisi apa. Oke, ada 2 teman kita yang maju ke depan. Silakan. Oke, belum tahu namanya siapa? Olive. Olive? Lagi? Max. Max. Olive dan Max. Yuk kita buka ya, kira-kira kotak ini apa. Yang pertama, clue-nya tadi sesuatu yang berwarna hijau. Kalian mau coba jawab? Max? Daun palem. Daun palem, iya ya, kita Minggu Palma. Yuk kita lihat, ternyata benar. Max dapat 1 poin, tepuk tangan buat Max. Kotak yang kedua kira-kira apa ya? Kotak yang kedua ini sesuatu yang berwarna kuning. Biasanya dipakai di kepala. Ada yang mau coba? Olive mau coba? Mahkota. Mahkota, bener enggak ya? Bener enggak ya? Kita coba lihat. Ternyata bener, tepuk tangan buat Olive. Nah, yang ketiga ini kayaknya agak susah nih. Yang ketiga ini clue-nya adalah hurufnya aja ya. Hurufnya depannya K. Saya kasih bocoran deh, ini. Apa itu ya? Burung ya? Apa ya ini kira-kira? Ini adalah jejak kaki ternyata. Jejak kakinya apa ya? Ada yang mau coba? Oke, silakan. Jadi Olive sudah dapat ya sama Max. Yuk. Siapa namanya? Keledai. Alin. sorry. Maaf Bapak Ibu ya. Nama kamu siapa? Alin. Alin. Alin mau tebak Bapak Ibu. Apa Alin? Keledai. Coba kita lihat. Kelinci loh. Kelinci bukan sih? Oh bener. Ini adalah keledai. Tepuk tangan buat Olin. 1 pertanyaan yang terakhir. Siapa yang tahu judul kisah ini yang ada di dalam Alkitab? Siapa yang tahu judul kisah ini yang ada di dalam Alkitab? Kalian ada yang tahu? Mau coba? Max mau coba apa Max? Yesus datang ke Yerusalem. Sedikit lagi. Ada yang mau coba yang lain? Siapa itu tadi ya? Oh Bapak boleh jawab sekarang. Karena kita intergenerasi ya. Bapak boleh maju ke depan Pak. Jawab jawabannya apa? Mari Pak. Ya.
Yesus masuk ke Yerusalem dirayakan sebagai raja yang sederhana dengan menaiki keledai. Betul enggak ya? Terlalu panjang Pak sayangnya. Silakan duduk Pak. Ada yang mau? Tadi saya dengar loh ada suara yang berteriak di belakang. Pas? Kalau pas kadonya buat saya dong. Ayo silakan. Oh ada 2. Caleb juga mau coba. Hadiahnya banyak kok, tenang aja. Apa? Ayo lihat, ada ke sana, sebutkan namanya. Yesus di Sebutkan namanya dulu nak. Selo. Selo jawabnya. Yesus dielu-elukan ke Yerusalem. Oke, kalau Caleb jawabnya apa? Yesus datang ke Yerusalem. Sayangnya dua-duanya kurang tepat. Oke? Ada lagi? Ada satu orang nih, silakan. Jawaban terakhir. Kalau tidak ada kadonya untuk saya. Apa? Namanya Jeremy. Jeremy apa jawabnya? Yesus menjadi raja di Yerusalem. Ya, jawabannya kurang tepat. Maaf ya Jeremy, silakan duduk. Oke, teman-teman yang sudah jawab betul, silakan duduk juga. Hadiahnya ada di kakak sekolah minggu. Oke, kalau saya tunggu satu-satu kita tebak-tebakan terus Bapak Ibu ya. Judulnya adalah Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Inilah teks yang ada di dalam Alkitab kita. Dan tema dari khotbah kita, perenungan kita akan firman Tuhan hari ini adalah menyambut Raja dengan hati yang benar. Yuk semua yang sudah bawa Alkitab, kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai yang ke-44. Jika sudah ketemu saya akan bacakan untuk kita. Silakan disimak di Alkitabnya masing-masing. Di HP juga boleh. Mari kita lihat bersama-sama kisah ini. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Ayat yang ke-28. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya kepadamu mengapa kamu melepaskannya, jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun di Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, tegurlah murid-muridmu itu. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka
tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-38. Ayat ini juga jadi ayat hafalan ya buat teman-teman sekolah minggu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Inilah sorakan seruan yang diserukan oleh orang-orang banyak ketika Tuhan Yesus melintas masuk ke Yerusalem sambil menunggang keledai. Jadi dari kisah ini tadi kita sudah baca dan kita sudah dengar ya. Jadi ini adalah bagian dari cerita panjang yang ditulis oleh Lukas di dalam Injil Lukas. Tuhan Yesus telah menetapkan hatinya sejak di Lukas 9 ayat 51. Tuhan Yesus mengatakan dia mengadang ke arah Yerusalem dan dia berjalan ke arah sana. Jadi kisah ini bukan kisah yang kebetulan Tuhan Yesus tiba-tiba sampai di Yerusalem. Enggak, sejak awal Tuhan Yesus sudah meniatkan diri untuk berjalan masuk ke Yerusalem. Maka sebagian besar dari cerita di dalam Injil Lukas itu ditulis di dalam perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Nah, sampai di bagian yang kita baca ini adalah puncak dari perjalanan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian menyuruh kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Tuhan Yesus menyuruh untuk mengambil apa? Keledai. Keledai. Lalu setelah itu Tuhan Yesus bilang, nanti kalau yang punya bilang, kenapa kamu lepaskan? Bilang, Tuhan memerlukannya. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia memerintahkan dan perintahnya itu dijalankan. Lalu setelah keledai itu diambil, kemudian Tuhan Yesus naik ke atas keledai itu. Mereka menaruh pakaiannya dan mengeluk-elukkan. Siapa yang tahu mengeluk-elukkan? Mengeluk-elukkan itu menyoraki dengan sorakan-sorakan yang baik. Jadi menyoraki dengan sorakan-sorakan yang sudah kita baca tadi sebagai ayat hafalan tadi. Jadi mereka ini menyoraki Tuhan Yesus sebagai raja yang masuk ke dalam Yerusalem. Tapi walaupun Tuhan Yesus ini semua orang seneng melihat Tuhan Yesus. Tadi kan dikatakan ya, mereka bergembira. Ternyata ada loh yang gak seneng. Siapa yang gak seneng? Siapa coba? Mereka adalah orang Farisi. Ini orangnya ngobrol gitu ya. Itu raja. Raja kok naiknya keledai ya. Jadi mereka itu menyuruh supaya orang-orang itu jangan berteriak-teriak, mengganggu suasana. Sehingga kemudian Tuhan Yesus ngomong kepada orang ini. Kalau orang-orang ini diam, maka apa yang akan bersuara? Batu. Batu akan berteriak-teriak kalau orang ini tidak bersuara. Nah, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, sesungguhnya ada sebuah pengharapan dari orang-orang di Yerusalem ini. Mereka sudah lama dijajah oleh orang Romawi, sehingga mereka berharap akan ada raja yang gagah perkasa, yang akan menaklukkan Romawi, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Yang ada di benak mereka itu apa? Raja yang seperti ini, raja yang menunggang kuda, raja yang gagah perkasa, yang akan membebaskan mereka. Tapi yang mereka lihat adalah raja yang naik keledai. Kenapa ya kok Tuhan Yesus naiknya keledai? Katanya raja. Nah, anak-anak sekalian, kenapa Tuhan Yesus menunggang keledai? Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa kedatangannya itu bukan sebagai raja seperti yang ada di benak mereka. Mereka gagal mengenali. Karena Tuhan Yesus sesungguhnya datang ingin menjadi raja damai. Raja yang naik keledai itu memberi tanda bahwa ada kedamaian. Dan dia sedang datang membawa damai. Sayangnya apa yang ada di dalam mulut mereka, mereka menyorakkan kepada Tuhan Yesus hal-hal yang baik seperti sorakan yang kita baca tadi. Tapi hati mereka berharap hal yang lain. Dan ketika mereka gagal untuk mengenali Tuhan Yesus, mereka gagal untuk mendapatkan lawatan Tuhan.
Itulah kenapa pada bagian akhir Tuhan Yesus kemudian menangis. Nah, anak-anak sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai pelajar misalnya ya, kita bersekolah, kita mungkin juga berteman, kita bermain. Ada begitu banyak aktivitas dalam kehidupan kita yang kalau kita nggak sadar, itu juga membuat kita tidak peka terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu pernah bilang, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tapi kesibukan, kecemasan, kemalasan, dan segala hal yang ada dalam kehidupan kita membuat kita melupakan Tuhan. Hari ini saya mengajak khususnya anak-anak sekolah minggu, teman-teman yang tadi sudah menerima aktivitas, coba dilihat aktivitasnya. Khususnya teman-teman yang SD. Di sana ada 2 pertanyaan yang akan menolong kita untuk mengingat diri kita di hadapan Tuhan. Ada? Jadi ada 2 pertanyaan di sana, jadi ada 2 lembaran, ini untuk yang TK dan ini untuk yang SD. Yang SD di dalam sana ada kotak yang bisa diisi. Kira-kira di dalam kehidupan kalian sehari-hari, apa yang membuat kalian tuh lupa akan Tuhan? Apa itu bermain? Apa itu kesibukan kalian? Padahal Tuhan pengen loh hadir di dalam setiap kehidupan kita. Lalu di kotak selanjutnya boleh nanti diisi kira-kira apa komitmennya. Oh iya ya, saya kayaknya terlalu banyak bermain deh. Saya sampai lupa untuk membangun relasi saya dengan Tuhan. Mulai besok saya akan atur jadwal saya bermain. Oke? Dan di situ ada jalur gitu ya, silakan ditemukan nanti di mana Tuhan Yesus itu berada. Untuk teman-teman yang TK boleh mewarnai apa yang ada. Oke? Papa Mama bisa bantu di awal supaya anak-anak boleh mengerjakan ini dengan baik. Yang belum dapat nanti boleh minta ke kakak-kakaknya yang ada di ujung-ujung ya. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, kisah panjang ini yang dituliskan oleh Lukas seperti yang saya jelaskan tadi adalah sebuah kisah di mana Tuhan berjalan menuju Yerusalem. Yesus adalah sebuah pengharapan bagi orang-orang pada waktu itu. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini mengenali dengan salah. Jadi mereka melihat Yesus sebagai harapan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah tidak jarang sesungguhnya ironis yang dialami oleh Yerusalem ini terjadi juga di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita yang bising dengan segala pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi, seringkali kita juga gagal untuk mengenali kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita begitu khawatir memandang akan kehidupan kita, sampai kita cemas dan gagal untuk melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kebisingan hidup kita membawa kita pada kegagalan mengenali kebutuhan kita yang terdalam. Hari-hari ini kita tahu bahwa perang gitu ya terus berlanjut. Kadangkala ada statement-statement yang seakan-akan memberikan pengharapan bahwa perang akan berakhir, akan ada gencatan senjata. Baru itu diucapkan Bapak Ibu, besoknya sudah ada serangan yang baru. Ini memberikan kita sebuah gambaran juga di dalam kehidupan kita pribadi. Ada pergumulan, ada permasalahan. Kita sering kali melalui permasalahan itu kita berharap permasalahan ini cepat selesai. Kalau selesai setidaknya bisa lega. Apakah persoalan tidak akan datang lagi? Tidak akan datang lagi. Akan ada persoalan yang baru yang akan datang. Maka pertanyaannya, apa yang kita perlukan sesungguhnya menghadapi segala situasi kehidupan kita untuk kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita ini mengiring Tuhan dengan baik. Tidak lain dan tidak bukan adalah damai sejahtera yang sejati yang Tuhan tawarkan bagi kita. Ketika kita gagal untuk mengenali damai sejahtera yang Tuhan tawarkan itu, dan kita cenderung untuk memfokuskan diri kita mendapatkan hal-hal yang sementara, bukan salah kita berharap kepada Tuhan. Pergumulan kadang begitu berat, kita berdoa Tuhan tolong supaya pergumulan ini bisa dilewati. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukankah pergumulan itu akan selalu ada? Dan yang kita butuhkan adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar menjadikan Yesus sebagai asuransi kehidupan yang kalau perlu nanti ada kok Tuhan. Tuhan tuh ada, akan menjawab pergumulan kita tanpa kita memiliki relasi yang sejati dengan Tuhan. Kita menjadikan Yesus hanya asuransi pemenuh kebutuhan kita sesaat.
Dan kita merindukan solusi yang hanya gejala kehidupan, tapi melewatkan sang Raja Damai yang datang memberikan damai sejahtera yang kekal. Ini sesungguhnya yang kita butuhkan di dalam kita hidup, menjalani kehidupan kita di tengah segala kebisingan yang kita ciptakan sendiri. Kita menutupi pintu hati kita dengan segala rutinitas tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Kita beribadah iya, tapi ibadah itu berubah menjadi sekedar transfer informasi dan kewajiban jadwal. Ya namanya minggu orang Kristen harus datang ke gereja. Tapi kita melewatkan lawatan Tuhan. Di ayat yang ke-44 yang kita baca tadi, di sana ada satu kata, Allah melawat engkau Yerusalem. Kata melawat ini di dalam bahasa Yunani episkope yang artinya Allah sendiri datang menjumpai umatnya. Namun umatnya menutup matanya, lebih berfokus pada kebutuhannya daripada kehadiran Allah yang ada di hadapan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kehidupan kita ada begitu banyak suara gaduh yang terus hadir di dalam kehidupan kita. Gempuran notifikasi media sosial, tuntutan pekerjaan, merampas waktu kita untuk memupuk kepekaan kita akan kehadiran Tuhan. Maka yang paling menjadi tragedi dalam kehidupan kita adalah kita melewatkan kehadiran Tuhan. Kairos, kita sibuk membangun benteng keamanan kita sendiri. Tidak sadar bahwa Sang Raja itu sedang berdiri di depan kita. Pada Kairos ini berbicara tentang momen. Momen di mana Allah itu hadir melawat umatnya. Bisa jadi kita melewatkan ini dan tidak menjumpai kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi di antara orang-orang di Yerusalem pada waktu itu. Mereka gagal mengenali Kristus yang datang. Sehingga mereka melewatkan momen akan lawatan Allah. Tapi ada kabar baiknya bagi kita. Kabar baiknya adalah Yesus tidak berhenti di tempat itu. Di tempat dia disorak-soraki oleh mereka. Yesus melanjutkan misinya dan menggenapi misinya sampai ke kayu salib. Sebab itulah tujuan kedatangan Kristus ke dalam dunia. Dan itu menjadi sebuah kabar baik bagi kita. Bahwa kehadiran Kristus adalah satu inisiatif Allah. Allah sendiri yang berinisiatif untuk menjumpai umatnya. Yesus berada di Yerusalem bukan suatu yang tidak sengaja sampai di sana. Seperti yang saya katakan tadi. Bukan karena jebakan keadaan dia sudah sampai di sana. Tapi Yesus datang di sana dengan sebuah kesengajaan. Kesengajaan untuk menjumpai umatnya. Itulah anugerah. Anugerah bukan ketika kita sudah cukup baik, maka Allah mencari orang-orang yang cukup baik. Yang mana yang cukup baik untuk diselamatkan? Bukan. Anugerah itu Allah hadir bahkan ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu sudah ada di dalam seruan yang diserukan oleh umat Allah ini di dalam ayat yang ke-38 tadi. Ini sebuah gaung dari apa yang dinyatakan oleh malaikat ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Ketika Tuhan Yesus datang dan lahir di dalam dunia, malaikat berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan saat ini orang banyak itu menggaungkan kembali dan berkata, sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Artinya sejak awal ketika Kristus datang, dia datang membawa damai. Dan dia menggenapi sampai puncaknya damai sejahtera itu di surga. Dia menggenapi rancangannya dengan sengaja. Inilah kabar baik bagi kita. Yesus datang bagi kita yang berdosa oleh karena dia sengaja menjumpai kita. Bapak Ibu Saudara, di tengah kebutaan kita akan kehadiran Allah. Allah mencari kita. Dan di tengah sorak-sorai yang kita baca. Kemudian ada satu yang begitu kontras. Justru di ujung perjalanan itu, Yesus menangis. Kenapa setelah sorak-sorai yang besar kemudian Yesus menangis? Ini juga satu kabar anugerah bagi kita. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Kristus adalah sebuah misi dengan kesungguhan hati yang dalam. Yang melihat umatnya yang akan binasa. Sehingga dia datang. Tapi justru kedatangannya ditolak. Maka di tengah kabar baik itu ada kabar buruknya. Bahwa ketika mereka menolak Kristus, itu artinya mereka memilih untuk binasa.
Sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu eksklusif. Iman itu yang ditawarkan oleh Kristus, keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus, yang kita terima dengan iman itu hanya melalui Dia. Maka ketika kabar baik keselamatan itu ditolak, maka kabar buruk itulah yang diterima. Dan itulah yang ditangisi oleh Kristus di dalam perikop ini. Sebab mereka menolak Raja Damai itu. Bapak Ibu, untuk memperjelas gambaran ini, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang berusia 20-an tahun di mana dia sudah bisa bekerja. Anak ini memutuskan dan berkata kepada papa mamanya, saya mau merantau, saya mau mengadu nasib. Lalu dia pergi dan meninggalkan rumahnya. Ketika dia bekerja, dia mencoba bertahan hidup. Bapak Ibu Saudara, ternyata dia gagal. Dia gagal, dia berusaha lagi, dia cari hutang untuk bisa menutup dari usahanya ini. Tapi gagal lagi, semua gagal sehingga tidak ada pilihan lain. Kecuali satu pilihan, dia balik pulang. Kabar tentang kegagalan ini sudah didengar oleh papa dan mamanya, oleh orang tuanya. Lalu dia datang ke rumahnya, dia pulang, dia pandang ayahnya duduk di ruang tamu. Dia tidak sanggup lagi dengan rasa malu memandang papanya, dia langsung masuk ke kamarnya dan dia tutup pintu kamarnya. Dia tutup, dia kunci, bukan hanya pintu itu ditutup, dia tidak bersuara sama sekali. Orang tuanya mencoba mendekati, mengetuk pintunya supaya dia boleh keluar. Tapi dia tidak bersuara. Orang tuanya tahu, satu-satunya cara yang bisa menolong dia adalah orang tuanya itu sendiri. Dia tahu bahwa dia sanggup untuk menolong anak ini. Maka dia taruh meja di depan kamar itu, dia taruh makanan di situ. Sambil sesekali dia ketuk lagi. Sampai satu saat orang tua ini duduk di meja makan dan dia menangis. Dia menangis bukan karena dia tidak sanggup tolong anak ini. Dia menangis bukan karena dia tidak mampu untuk menolong anak ini. Dia tahu bahwa dia sanggup, dia ingin menolong dia. Dia menangisi anaknya, kenapa kamu tutup pintu itu? Bukankah kamu bisa berbicara? Dan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Ayah itu menangis bukan karena tidak berdaya, tapi karena dia tahu solusinya sudah siap. Namun sang anak menolak membuka pintu. Bapak Saudara, inilah gambaran dari tangisan Kristus. Yesus menangis di Yerusalem. Hatinya hancur bukan karena kekalahan, melainkan karena kebutaan orang-orang di Yerusalem. Solusinya sudah ada, tapi pintu hati mereka tertutup dan terkunci. Yesus menangis saat memandang Yerusalem, bukan tangisan ketidakberdayaan, bukan tangisan kemarahan, melainkan tangisan seorang raja yang tahu persis betapa dalamnya lubang dosa yang sedang ditanggung kota itu. Dan tahu bahwa tanpa dia tidak ada satupun jalan keluar yang tersedia. Bapak Ibu Saudara, kabar baik itu tersedia bagi kita. Tapi maukah kita membuka hati kita? Menjadikan Kristus Sang Raja Damai itu mendamaikan kita dengan Allah, memberikan kita damai yang sejati. Kadang di dalam kehidupan kita bisa berkata, ya engkaulah Tuhanku, engkau Rajaku. Tapi jujur, ada banyak bagian dari kehidupan kita yang kita masih tutup. Tuhan, jangan ini diusik. Yang penting kan saya setia ke gereja, yang penting kan saya melayani. Yang ini jangan diusik. Ada sisi-sisi di dalam kehidupan kita yang kita jaga, di mana tidak kita izinkan Tuhan masuk ke dalamnya. Maka bagaimana seharusnya kita meresponi anugerah Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kita ini? Rajakanlah Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita sering kali kita yang memegang kendali, kita yang mengatur segala sesuatu, kita menjadikan Tuhan alat untuk memenuhkan kebutuhan ego kita yang kita mau. Kini saatnya mentransfer kendali itu kepada Allah dan mengizinkan Dia menata kehidupan kita. Kalau kita baca tadi seperti pemilik keledai itu ya, memang tidak panjang ceritanya. Hanya cuman bilang, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Lalu menjawab, karena Tuhan memerlukannya. Lalu dia melepas begitu saja. Bukankah sikap hati yang seperti ini seharusnya ada di dalam setiap kita? Mengizinkan Tuhan mengambil alih kendali kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengenali Tuhan, maka kita tahu bahwa kebutuhan terutama akan damai sejahtera yang Dia janjikan itu diberikannya bagi kita.
Kita diselamatkan Bapak Ibu bukan kemudian serta-merta kehidupan kita menjadi lancar dan baik, tidak. Tapi kita meyakini bahwa ada kendali Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan yang paling berat pun Tuhan tidak meninggalkan. Nah, kita perlu mengasah kehidupan kita menjadi lebih peka terhadap kehadiran Tuhan. Di dalam perjalanan kehidupan kita, mari kita melihat di mana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengasah kehidupan kita lebih peka lagi akan kehadiran Tuhan. Sesungguhnya tidak ada solusi yang lain kecuali membangun relasi itu dengan Tuhan. Tidak ada cara yang instan. Tidak ada cara yang kemudian membuat kita langsung berubah. Itu perlu diasah, itu perlu dilatih. Itulah sebabnya ada disiplin-disiplin rohani yang perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Untuk melatih kepekaan kita akan kehadiran Tuhan. Kita melatih saat teduh kita di tengah kebisingan hidup kita. Kita mulai mengambil komitmen Tuhan yang utama. Beda jujur, kalau kita sudah pegang HP gitu ya. Seringkali yang mendistraksi kehidupan kita, menghabiskan waktu kita begitu banyak itu scroll gitu ya. Coba hitung dalam sehari. Ada aplikasi yang bisa menunjukkan kita ini sudah buka berapa menit. Lalu coba bandingkan dengan kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal yang mungkin tidak menghasilkan nilai tambah dalam kehidupan kita. Lalu bandingkan dengan apa yang sudah kita kerjakan untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita membaca Alkitab? Bagaimana kita berdoa? Dan bagaimana ketundukan hati kita boleh dimuridkan di bawah kaki Kristus Sang Raja Damai itu. Ini akan menolong kita untuk mengetahui siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Hati yang seperti apa yang diperlukan untuk menyambut Dia sebagai Raja. Yaitu hati yang mau tunduk dan berelasi dengan Dia. Mengenal Dia secara pribadi. Dan itulah yang kita perlukan di dalam perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan. Orang bilang klise ini, yalah saat teduh baca firman berdoa. Kita sering kali dikumandangkan ini. Tetapi memang ini cara yang Tuhan pilih untuk berelasi dengan kita. Dia ingin berelasi secara pribadi. Dia menyatakan kebenaran dan tuntunannya melalui kebenaran firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita, ya perlu dibaca, perlu direnungkan, perlu dihidupi di dalam kehidupan kita. Kita perlu menjadikan Dia sebagai Raja dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita untuk mengingat lagi akan dua hal ini. Siapa Kristus dalam hidup kita? Adakah Dia Raja yang berkuasa atas semuanya atau Raja di dalam saat-saat tertentu dalam hidup kita saja? Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita perlu peka terhadap kehadiran Tuhan. Tuntunan dan pimpinan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita menundukkan kepala kita. Mari kita merenungkan kembali perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dua pertanyaan penting ini. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam area kehidupan mana saya masih menempatkan Yesus sekedar sebagai asisten untuk melancarkan rencana saya, tapi belum menjadikan Dia Raja sepenuhnya dalam hidup saya. Yang kedua, mari kita perhatikan lagi di dalam perjalanan kehidupan kita. Kegaduhan hidup apa yang seringkali mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Mungkin itu kecemasan akan masa depan, mungkin itu kekhawatiran, mungkin itu kesibukan kita setiap hari yang kemudian menempatkan Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Bila kita boleh menjawab dua hal ini di hadapan Tuhan dan mengaku ini di hadapannya. Bapa, kami bersyukur sebab Engkau penuh anugerah. Anugerah-Mu Engkau nyatakan melalui kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia mencari kami orang-orang yang berdosa. Tapi seringkali kami gagal untuk mengenali kehadiran Tuhan. Untuk mengenali tawaran damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan. Kami rindu di dalam perjalanan hidup kami semakin mengenal Engkau sebagai Raja dan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Engkau menguasai seluruh kehidupan kami. Dan kami mau percaya bahwa di dalam setiap langkah kami ada Tuhan yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan. Biar firman ini terus berkumandang di dalam hati dan pikiran kami. Dan menguatkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.